Rawahul Bukhari. Nabi kalau sudah mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, biasanya beliau berbaring sebentar dengan bersandarkan ke lantai pada rusuk sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu kadang jumpa ada orang setelah azan itu menunggu iqamah, dia golek-golek. Sebab Nabi SAW itu kadang bergolek-golek, berbaring, bukan tidur. Kalau tidur itu hilang kesadaran. Ini badan berbaring, golek-golek bahasa kitanya, atau berbaring. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini bisa kita lanjutkan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar terkait pembahasan hukum, sehingga termasuk kitab Hadisul Ahkam. Mudah-mudahan makin banyak baca hadis, makin banyak ilmu yang kita dapat, makin banyak amal, dan makin kenal dengan syariat kita, sehingga makin ingin mengerjakan agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat berkah salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua patut untuk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membahas tentang hadis yang menganjurkan melaksanakan solat sunnah. Malam ini kita akan baca hadis kelanjutan tentang pembahasan solat sunnah. Hadis dari jalur Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'atayn qabla al-ghadati. Akhrajahu al-Bukhari. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu biasanya tak meninggalkan 4 rakaat solat sunnah sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sunnah. Jadi ini rutin dikerjakan Nabi, sehingga sehari-hari Nabi kalau solat sunnah, zuhur qabliyahnya 4, subuh qabliyahnya 2. Sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya bahwa dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar dan sahabat Abu Hurairah itu 2 rakaat qabliyah zuhur, dan itu adalah tidak saling kontradiksi antara Sayyidah Aisyah dengan sahabat Nabi yang lain. Kenapa? Masing-masing menginformasikan berdasarkan yang mereka tahu. Maka dari hadis ini kita memahami sunnah, salat sunnah qabliyah subuh itu termasuk kepada sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Maka kalau kita bangun lebih awal setelah azan, ada waktu untuk bisa solat sunnah qabliyah, baik kita kerjakan qabliyah subuh, baik di rumah atau di masjid. Yang kedua, dari hadis ini kita pahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan solat qabliyah zuhur 4 rakaat. Berbeda dengan hadis Ibnu Umar yang mengatakan 2 rakaat. Karena bisa saja 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid. Sehingga Sayyidah Aisyah cerita 4 rakaat. Abdullah bin Umar enggak tahu yang di rumah, yang tahunya di masjid. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada 2 hadis ini mungkin juga kita pahami kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat. Atau berdasarkan ilmu mereka masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis berikut. Wa an ummi Habibah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ummu Habibah, beliau adalah istri Rasul sehingga disebut dengan Ummul Mukminin. Kata beliau, saya mendengar Rasul bersabda. Apa kata Rasul? Man shalla, siapa saja orang salat, itnatai asyrata rak'atan, 12 rakaat, fi yaumihi wa lailatihi, pada siang harinya dan malam harinya. Arti siang dan malam itu dia kerjakan 12 rakaat. Bunyalahu bihinna
Allah akan buatkan untuk orang yang mengerjakan solat sunnah tadi yang 12 rakaat tadi, disebabkan dia mengerjakan solat sunnah yang 12 rakaat tadi, baitun fil jannah, satu buah istana dalam surga. Jadi hadis ini menunjukkan pahala balasan dari Allah kalau orang mengerjakan rutin 12 rakaat solat sunnah setiap hari. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Dua rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah 2, 4, 6 tambah 6 berikutnya 12 rakaat. Usahakan 12 rakaat ini kita kerjakan sehingga Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan istana dalam surga. Sehingga kalau ada waktu yang panjang, badan sehat, tak ada yang menyibukkan, sempat-sempatkan salat qabliyah dan ba'diyah, minimal yang 12 ini. Atau kalau 10, qabliyah zuhurnya 2 rakaat. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam sebagian riwayat Imam Muslim, sintai asyrata sajdatan tatawwu'a. Tadi disebutkan dengan rakaat, di sini sajdah. Sajdah adalah bagian daripada pelaksanaan solat. Menyebutkan sebagian maksudnya keseluruhan. Jadi beda redaksi tapi maksudnya sama. Walid Tirmizi nahwuhu wa zada arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da al-isya'i wa rak'ataini qabla salatil fajri. Di dalam Sunan At-Tirmizi itu mirip dengan redaksi barusan riwayat Imam Muslim tadi. Kemudian tambahan dalam hadis itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada beberapa riwayat yang mirip. Walil khamsah, itu Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi. Apa kata mereka? Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu ta'ala 'alan nar. Siapa saja orang yang menjaga, melanggengkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar, Allah jaga dia sehingga dia tak akan masuk ke dalam api neraka. Allah halangi api neraka membakar dia. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 2 kelebihan salat qabliyah dan ba'diyah tadi. Tadi dikatakan dapat istana dalam surga. Ini khusus zuhur, qabliyah dan ba'diyah. Allah Subhanahu wa taala haramkan dia dari api neraka. Haramkan artinya terhalang masuk api neraka. Tak akan bisa api neraka membakar dia. Sehingga ibadah sunnah yang kita kerjakan, terutama salat sunnah, menyelamatkan kita dari api neraka dan menyebabkan kita masuk surga, bahkan dapat istana dalam surga. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari jalur sahabat qala, kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an, Allah merahmati setiap orang salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Tadi sebelum zuhur, ini sebelum asar. Jadi kita tak cerita zuhur lagi, cerita sudah qabliyah asar dan tidak ba'diyah asar. Solat sunnah yang dikerjakan antara azan dan iqamah, solat asar.
Berapa rakaat disebutkan? 4 rakaat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita keutamaan menjaga solat sunnah agar kita masuk surga, bahkan selamat dari api neraka. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahawa solat sunnah qabla zuhur 4 rakaat. Sehingga ada beberapa hadis yang kita baca sejak pekan lalu, itu solat sunnah qabliyah zuhur sebaiknya 4 rakaat. Hanya sedikit yang meriwayatkan qabliyah itu 2 rakaat. Tapi kalau ba'diyah 2 rakaat, hampir semua riwayat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang tadi dibaca dalam hadis man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa 4 ba'daha, menunjukkan bahawa ba'diyah zuhur juga ada anjuran dikerjakan 4 rakaat. Sehingga siang hari itu 4 qabliyah, 4 solat zuhurnya, lalu 4 setelah zuhurnya, 12 rakaat. Belum termasuk kalau ingin tahiyatul masjid. Maka muliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ada 4 rakaat qabliyah yang sangat dianjurkan, 4 rakaat salat zuhur yang menjadi fardu, dan 4 setelah zuhur yang juga dianjurkan, minimal 2 yang sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Abdullah bin Umar yang tadi mengatakan Allah merahmati orang yang salat qabliyah asar 4 rakaat, ini menunjukkan bahawa ada yang namanya salat sunnah qabliyah asar. Oleh karena itu, kalau ada waktu lapang, kita tidak sibuk dengan apapun, sebaiknya usahakan mengerjakan 4 rakaat qabliyah asar. Dalam hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu disebutkan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslimi 'ala al-malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Akhrajahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah. Kalau Nabi mengerjakan qabliyah 4 rakaat ini yang sebelum asar, itu dikerjakan 2 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, tambah 2 rakaat berikut salam lagi. Tidak sekaligus 4 rakaat yang qabliyah asar tadi. Begitu juga qabliyah zuhur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk solat sunnah qabliyah zuhur, qabliyah asar, dan bila dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah kita bahas bahawa solat sunnah itu lebih afdal dikerjakan setiap 2 rakaat salam. Berbagai solat sunnah sangat dianjurkan setiap 2 rakaat salam. Baik, kita pindah pembahasan ke kita di sini ada qabliyah maghrib, Pak. Ada. Wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari jalur sahabat Nabi Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, kata beliau, Nabi bersabda, sallu qabla salatil maghrib, salatlah kalian wahai sahabat, salatlah kalian wahai umat, qabla salatil maghrib, sebelum salat maghrib. Tentu salatnya salat sunnah. Lalu qala fi tsalitsah, pada kali yang ketiga, jadi kata Nabi, salatlah kalian wahai umatku sebelum maghrib. Disebutkan oleh Nabi pada kali yang ketiga, liman syaa, bagi yang mau. Yang tak mau, tidak ada kewajiban. Yang tak mau, dia tidak ingkar. Tapi yang mau, buatlah salat qabliyah sebelum maghrib. Karahiyata ayyattakhidhaha an-nasu sunnatan. Nabi khawatir salat sunnah qabliyah maghrib ni, kalau diperintahkan oleh Nabi, dia menjadi sunnah yang tak boleh ditinggalkan. Maka Nabi bilang di ujungnya, liman syaa, tidak menjadi salat yang harus dikerjakan selalu, tapi Nabi memberikan kelapangan, kelonggaran untuk mengerjakan atau tak mengerjakan. Tapi di redaksinya menunjukkan bahwa sebaiknya dikerjakan. Namun Nabi memberikan kelonggaran kalau ada orang dia tak sempat, dia tak sanggup, waktunya tidak lapang, maka dia tidak solat qabliyah.
Wa fi rawahul Bukhari, tadi Imam Bukhari. Wa fi riwayat Ibn Hibban, dalam riwayat sahabat Imam Ibn Hibban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini. Bahkan ini disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam solat qabliyah maghrib 2 rakaat. Kalau tadi beliau suruh sahabat, kalau yang ini Rasul yang mengerjakan qabliyah maghrib 2 rakaat dalam hadis Imam Ibn Hibban. Wali Muslimin an Anas radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim dari jalur sahabat Anas bin Malik, kata beliau, kunna nusalli ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Apa yang cerita kepada sahabat Anas? Dulu kami di masa Nabi itu solat 2 rakaat setelah matahari tenggelam. Maknanya setelah masuk waktu maghrib, kemudian azan, solat 2 rakaat qabliyah maghrib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana, Nabi waktu itu tengok kami melaksanakan. Kalau seandainya tidak boleh, Nabi akan larang. Tapi apa yang terjadi? Falam ya'murna walam yanhana. Nabi tak menyuruh kami mengerjakannya 2 rakaat sebelum maghrib itu, dan Nabi juga tak melarang. Maka bagi siapa saja yang mau mengerjakan, kerjakanlah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan 3 hadis yang saya baca tadi, ini dalil menunjukkan ada salat sunnah qabliyah maghrib. Oleh karena itu, di masjid-masjid kita, jika ingin melaksanakan qabliyah, ada dasar syariatnya. Bagi yang tak mau melaksanakan qabliyah maghrib, tak ada masalah, silakan tidak membuat. Tapi jangan menafikan, jangan mengingkari, dan jangan menganggap tidak ada qabliyah sebelum maghrib. Beda hal dengan tak ada dalil dengan tidak sepakat dengan dalil. Kalau ada yang tak sepakat dengan dalil ini, tak ada masalah, silakan, tak usah buat qabliyah maghrib. Tapi bagi orang yang mengingkari dalil-dalil ini, dia mesti memberikan argumentasi untuk mengingkari dalil-dalil ini. Dia mesti menjelaskan kenapa tak diterima, atau dia memiliki dalil yang sama kuatnya atau lebih kuat, sehingga ada pilihan yang lain dibanding yang sudah kita baca dari berapa hadis yang tadi menyebutkan tentang qabliyah maghrib. Kemudian ada lagi hadis Anas yang diringkas oleh Imam Ibn Hajar. Kata hadis kepada sahabat Anas, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma, apakah Rasul dulu mengerjakan qabliyah maghrib ni yang 2 rakaat itu? Qala kana yarana yusallihima falam ya'murna wa lam yanhana. Nabi itu nengok kami melaksanakan solat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi tak menyuruh dan tak melarang kami. Kalau tak menyuruh, tak melarang, berarti persetujuan. Sebab Nabi lihat, kalau tak boleh, Nabi akan larang. Maka hadis Nabi perlu kita paham, ada qaul Nabi, ada fi'il Nabi. Fi'il itu perbuatan Nabi, qaul itu cakap Nabi, dan ada ikrar Nabi, persetujuan Nabi. Nabi tak menyuruh, Nabi tak melarang, tapi ada kejadian di hadapan Nabi, Nabi diamkan, atau Nabi mengisyaratkan setuju dengan kejadian itu, maka ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak redaksi hadis yang menunjukkan qabliyah maghrib itu ada dan menjadi amal dalam mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, di kita sejak dahulu rata-rata masjid-masjid kita melaksanakan qabliyah maghrib. Ada yang tak qabliyah maghrib, ada, tapi tidak banyak, sedikit. Umumnya qabliyah maghrib. Maka sekali lagi, kalau nanti perubahan pengurus pun di Nurul Fajar, qabliyah maghrib kalau tak dibuat tak ada masalah, dia bagian daripada sunnah. Namun jangan menafikan dan mengingkari adanya qabliyah maghrib. Cukup tak sepakat saja. Saya tak sepakat, saya tak mau membuatnya, ya silakan, tak usah dibuat. Saya tak sepakat, tak usah dibuat. Tapi jangan menafikan, mengingkari orang melaksanakan qabliyah maghrib, sebab banyak dasar-dasar dari syariat. Saya tambahkan sedikit lagi, baru kita nanti diskusi, karena masih salat sunnah qabliyah dan ba'diyah pembahasan kita. Nanti baru kita diskusi nanti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
hadis-hadis yang kita baca tadi menunjukkan ada legal standing dari syariat, ada legalitas dari syariat salat sunnah qabliyah maghrib yang 2 rakaat. Mau dikerjakan di rumah atau di masjid, ada legal standingnya, ada legalitas syariatnya, diperkenankan oleh syariat untuk mengerjakannya. Karena ada redaksi perintah, lalu Nabi ujungnya mengatakan bagi siapa yang mau. Berarti anjuran lebih baik mengerjakan dibanding tidak mengerjakan. Kemudian ada lagi di dalam pernyataan sahabat Anas, itu Nabi tengok kami, tapi Nabi tak menyuruh dan tak melarang. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah menunjukkan sunnahnya qabliyah maghrib. Maka kata Imam Nawawi, wa qalu yustahabbu takhfifuhuma, dianjurkan solat qabliyah maghrib itu tak terlalu panjang, jangan terlalu panjang baca Al-Qur'annya, sehingga pelaksanaannya 2 rakaat singkat, lebih sedikit waktunya dibanding qabliyah yang lain. Kenapa? Karena waktunya pendek, khawatir nanti terlalu panjang qabliyah maghrib, solat maghribnya sudah terdesak waktu di ujung baru dikerjakan. Sehingga kalau ada yang buat qabliyah, jangan dibuat panjang-panjang. Sehingga saya tengok di sebagian masjid, jika jarak antara azan dan iqamah rata-rata 15 menit, maghrib biasanya 10. Kalau 10 rata-rata, maghrib biasanya 5. Intinya maghrib lebih singkat dibanding jarak antara azan dan iqamah di solat-solat yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah bahwa ada ulama yang menganggap salat qabliyah maghrib annaha tukrah, itu makruh. Wastadallu bi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alha. Dalil mereka Nabi tak mengerjakan. Sementara tadi sahabat Anas menyebutkan Nabi mengerjakan. Wa bi anna as-sahabah lam yaf'aluha ba'dahu kama akhrajahu Abu Dawud an Abdullah bin Umar. Dan katanya sahabat tak mengerjakan setelah Nabi meninggal. Itu terdapat dalam sebagian jalur riwayat Abdullah bin Umar dan kitab Sunan Abi Dawud. Disinilah diantara sebab ikhtilaf ulama. Sebagai riwayat mengatakan Nabi tak mengerjakan, sebagai riwayat mengatakan Nabi mengerjakan. Dari riwayat-riwayat itu semuanya dari jalur sanad, itu bisa dipegang semua, bisa divalidasi semua. Maka sebagiannya berdasar dari atau disebabkan oleh adanya banyak riwayat, dari riwayat itu tidak sama redaksi. Maka Ibu Subhanahu hadis-hadis Nabi SAW itu karena banyak riwayat, kadang-kadang redaksinya sama, kadang berbeda dengan riwayat yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambahan hadis tentang qabliyah subuh. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kata Sayyidah Aisyah, lam yakunin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atil fajri. Tidak ada solat sunnah yang paling diperhatikan Nabi melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Maknanya setelah solat fardu yang sangat diperhatikan Nabi, solat sunnah adalah 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan qabliyah subuh usahakan semaksimal mungkin, karena menjadi solat yang sangat-sangat dijaga oleh Nabi. Wali Muslimin anha marfu'a, dalam sahih Imam Muslim dari jalur Sayyidah Aisyah juga diriwayatkan dengan secara marfu', rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh lebih baik dibanding dunia dan segala isinya. Maknanya pahala yang didapatkan jika dibandingkan dengan apapun kekayaan dunia lebih hebat, lebih bermanfaat, lebih besar nilainya bagi Allah 2 rakaat sebelum subuh yang mungkin cuma 5 atau 10 menit kita kerjakan. Jadi 2 hadis yang kita baca ini menunjukkan, satu, Nabi berusaha menjaga terus solat sunnah qabliyah. Yang kedua, Nabi menyebutkan bahwa 2
2 rakaat itu lebih baik dibanding dunia dan segala isi dunia ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikut, kana an-nabiy an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari jalur Sayyidah Aisyah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atain lataini qabla salati subhi hatta inni la aqul hal qara'tum bi ummil kitab. Nabi ketika mengerjakan qabliyah subuh itu Nabi membacanya dan melaksanakan solatnya tak terlalu lama, sehingga saya pernah ragu kepada Nabi itu, saking cepatnya Nabi tadi solat baca Fatihah tidak, saking cepatnya Nabi solat qabliyah subuh. Maknanya tak panjang-panjang Nabi mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajr Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi ketika salat sunnah qabliyah subuh, ayat yang beliau baca 2. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, masih dari jalur Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atil fajr ittaja'a ala shikkihi al-ayman, rawahu al-Bukhari. Nabi kalau sudah mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, biasanya beliau berbaring sebentar dengan bersandarkan ke lantai pada rusuk sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu kadang jumpa ada orang setelah azan itu menunggu dia golek-golek. Sebab Nabi SAW itu kadang bergolek-golek, berbaring, bukan tidur. Kalau tidur itu hilang kesadaran. Ini badan berbaring, golek-golek bahasa kitanya, atau berbaring. Jadi jangan dipahami tidur, karena kalau tidur membatalkan wudhu. Kecuali duduk, orang yang tidur dalam keadaan duduk kemudian bokongnya tak berpindah-pindah, itu tak membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atain qabla subhi falyattaji' ala yaminih. Bila seseorang di antara kalian sudah salat 2 rakaat sebelum subuh, hendaklah dia berbaring bersandar dengan rusuk kanan kepada lantai. Ini suruh anjuran, hendaklah berbaring. Makanya jangan kaget, jangan heran kalau tengok orang ada yang setelah qabliyah subuh dia baring-baring. Pernah tengok? Itu ada hadisnya. Cuma di kita mungkin kalau di masjid orang melihatnya agak kurang pas, karena memang Nabi mengerjakannya di rumah Nabi, sehingga Nabi berbaring itu di rumah beliau. Oleh karena itu kalau kita buat di masjid, mungkin orang akan salah paham, apalagi orang yang tidak tahu ilmunya atau orang belum mengaji, menganggap bahwa ini orang mau sholat apa mau tidur ke masjid, kata dia. Sebenarnya ada dasarnya. Namun yang dikerjakan Nabi adalah Nabi berbaring sebelum subuh di rumah beliau. Paham Pak ya? Jadi kalau ada jumpa orang dikerjakan di masjid, ada dasarnya. Cuma mungkin bagi kita orang, terutama orang Melayu ini, agak janggal baring-baring di masjid itu, apalagi antara azan dan iqamah orang ramai. Tapi kalau di rumah tak ada masalah. Cuma jangan pula gara-gara itu ketiduran pula, tak jadi salat jamaah. Jadi Nabi itu bukan suruh tidur, Nabi menganjurkan berbaring, bukan tidur, membaringkan badan. Lalu ayam. Itu. Di antara hikmahnya kata para ulama itu adalah untuk membayangkan diri kita seorang diri di alam barzakh. Jadi baring-baring itu bukan dalam rangka membayangkan nanti dapat apa menu sarapan pagi gitu. Tapi Nabi sedang mengajarkan, bayangkan kalau nanti seorang diri di alam barzakh, di dalam liang lahat, sehingga bayangan itu membuat orang makin takut kepada Allah, makin beramal, dan makin ingin untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dilakukan di salat subuh? Karena itu awal pagi. Siang itu waktunya orang akan berkiprah
orang akan giat, orang akan tekun. Bila dasarnya dari pagi hari dengan harap kepada Allah, takut kepada Allah, maka dia sepanjang hari akan banyak taat yang dia buat. Makanya bisa saja berbaring itu qabliyah zuhur, bisa saja qabliyah asar, bisa saja qabliyah isya, tapi Nabi menyuruh sebelum subuh karena subuh awal pagi, awal siang, sehingga kalau paginya sudah ada rasa iman yang kuat dalam diri, sepanjang hari iman akan mengawal orang yang berbaring tadi itu sebenarnya. Jadi sampai ini waktu tidur nih, jadi digunakan untuk tidur justru gara-gara sunnah tadi qabliyah dikerjakan, solat wajib ketinggalan. Karena kalau sudah subuh itu ketiduran, biasanya obatnya adalah bangun setelah matahari terbit biasanya. Oleh karena itu jangan subuh itu ditinggalkan, apalagi sengaja nanti aja lah, panjang waktu lagi. Alarm buat 4:30, sudah jam 5 kurang 5 hidup masih juga dimatikan. Maka Bapak Ibu usahakan solat subuh segera, kemudian setelah solat subuh jika bisa zikir sampai matahari terbit lebih baik. Jangan tidur. Kalau kata orang tua-tua kita dulu, rezeki dipatuk ayam. Karena saat pembagian tak ada. Yang ada waktu itu ayam berkokok. Ayam sudah bangun duluan. Maka rezeki yang mestinya jatah kita, karena kita tak online, wifi-nya hidup, cuma HP nggak online. Yang terjadi adalah HP tadi hidup, HP tadi ada, cuma tak connect dengan wifi. Maka HP-HP yang lain yang sedang connect, HP-HP yang lain sedang on, dan wifi hidup, dia akan connect. Dapatlah dia sinyal. Paham? Itu bedanya orang tidur dengan orang tak tidur setelah subuh. Yang satu HP-nya on, yang satu off. Sinyal sama-sama ada. Maka yang off itu rezekinya di-on-kan oleh ayam. Ayamnya ngambil. Dia off. Jadi digantikan oleh ayam. Wallahu a'lam. Kita diskusi karena sudah selesai penjelasan hadis-hadis Nabi tentang qabliyah dan ba'diyah solat yang 5 waktu. Dari hadis-hadis yang kita baca tadi terdapat anjuran untuk solat sunnah qabliyah subuh, usahakan tak terlalu lama, tak terlalu panjang baca ayat. Yang kedua, bahwa solat sunnah qabliyah tadi saking pendeknya sudah Aisyah ragu. Tadi baca Fatihah enggak Nabi? Itu sampai begitu nanya. Baca Fatihah enggak Nabi? Saking Nabi itu agak pendek solat sunnah qabliyah beliau. Kemudian sebagai redaksi menyebutkan bahwa solat sunnah qabliyah subuh itu dibaca Nabi kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Wajar dia agak cepat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa ayattaji al-musalli fi baitihi ba'da sunnatil fajri ala shikkihi al-ayman ay janibihi al-ayman. Dianjurkan untuk berbaring dengan bersandar pada rusuk sebelah kanan di lantai di rumah. Disebutkan di sini di rumah, bukan di masjid. Maka kalau ada yang mengerjakan masjid, dia dapat sunnah juga. Cuma orang merasa ini tidak bermarwah, tidak sejalan dengan kepatutan di masyarakat kita. Baik, saya kira itu beberapa informasi tentang hadis yang kita bacakan tadi. Kita diskusi, silakan kalau ada pertanyaan kita bahas. Kalau tidak kita tambah hadis-hadis berikut. Tadi fokus kita bercerita tentang hadis-hadis qabliyah dan ba'diyah solat 5 waktu. Silakan Bapak Ibu kalau ada diskusi kita diskusi, kalau tidak kita tambah dengan hadis-hadis Nabi yang selanjutnya. Silakan. Silakan Pak. Jadi sholat sunnah itu dikerjakan di rumah, di mana Ustaz? Baik. Sudah Pak? Di rumah. Sudah pertanyaan Bapak? Ya. Baik. Sholat sunnah itu secara umum sebaiknya dikerjakan di rumah. Di rumah. Sebaiknya dikerjakan di rumah. Tapi sebagian hadis tak disebutkan bahwa Nabi mengerjakan di rumah. Terutama sholat sunnah zuhur dan asar. Tapi subuh, maghrib dan isya itu ada redaksi Nabi menyebutkan fi baitihi,
buatlah salat sunnah tadi di rumah. Ini menunjukkan bahwa bisa di rumah, bisa di masjid. Jika ditanya mana lebih baik di rumah. Kenapa lebih baik di rumah? Satu, gunanya agar rumah ini terisi dengan zikir, tak kosong. Sehingga Nabi mengingatkan, jangan menjadikan rumah kalian macam berada dalam kuburan, ada penghuni tapi tak hidup. Yang kedua, di rumah lebih terjaga daripada orang memperhatikan, sehingga tidak riya, sehingga tidak sum'ah, tidak ujub, merasa bangga dengan amal sendiri. Maka orang yang salat sunnah di rumah itu bisa selamat dari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Adapun mengerjakan di masjid, tidak mesti orang di masjid itu pasti riya. Bisa saja di masjid lebih ikhlas dibanding yang di rumah. Karena soal hati setiap orang itu tak bisa kita hukumi dengan zahir dia. Oleh karena itu, bisa di rumah, bisa di masjid. Sehingga sebagian hadis Nabi tak menyebutkan di rumah, tapi solat zuhur, solat isya, solat maghrib, solat subuh, ada redaksi Nabi menganjurkan mengerjakan di rumah. Begitu Pak. Jadi bisa di rumah, bisa di masjid. Bahkan orang alim kalau bisa solat sunnah itu jangan selalu di rumah. Kenapa? Agar jangan sampai orang mengira gayanya aja berilmu tapi tak mengerjakan sunnah Nabi. Kenapa? Orang tak pernah menengok beliau solat sunnah. Justru dianjurkan sengaja di tempat keramaian, di masjid atau tempat-tempat umum, supaya sunnah ini pertama nampak oleh orang, yang kedua dia tidak dituduh dengan tuduhan tidak mengamalkan ilmu. Jadi amalan sunnah itu kadang-kadang mesti ditunjukkan, terutama orang alim, orang yang diikut oleh orang lain. Kenapa? Supaya orang jangan menganggap orang alim tak mengamalkan sunnah. Yang kedua, supaya menjadi teladan, begini cara melaksanakan sunnah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang alim mengerjakan sunnah kadang-kadang dianjurkan dinampakkan di khalayak ramai, karena dia akan diikut. Bagaimana akan diikut kalau orang tak tahu apa yang diikuti? Maka supaya orang tahu apa yang diikuti, orang nampak apa yang diikuti itu. Gitu Pak. Sehingga ada kondisinya sangat dianjurkan di rumah, ada kondisinya dianjurkan di masjid. Ada kondisinya boleh di rumah, boleh di masjid. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Mana yang lebih diutamakan antara tahiyatul masjid sama qobliyah? Gimana? Mana lebih diutamakan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah? Waktunya mepet. Jika waktu lapang, ini lapang dulu, lebih baik buat tahiyat masjid dan buat qabliyah. Tapi jika waktu sempit, buat langsung qabliyah. Dan qabliyah yang kita buat tu sekaligus menjadi tahiyat masjid bagi kita. Karena tahiyatul masjid itu tidak mesti solat khusus sendiri. Namun yang dianjurkan Nabi bila masuk masjid, perbuatan pertama dalam masjid adalah solat. Sehingga menjadi penghormatan untuk masjid dengan cara menghormati dengan mengerjakan solat. Terkecuali Ka'bah. Kalau Ka'bah itu bukan tahiyatul masjid yang dianjurkan pertama kita datang, tapi tawaf. Satu-satunya tempat yang dianjurkan tidak tahiyatul masjid, Ka'bah. Maka siapa saja datang ke Masjidil Haram, begitu datang pertama sekali, sebaiknya langsung tawaf 7 keliling. Baik tawaf itu untuk tawaf kudum atau tawaf rukun pelaksanaan haji atau umrah, pokoknya tawaf. Atau tawaf mutlak saja. Tapi yang dianjurkan pertama kali ketika datang ke Masjidil Haram adalah tahiyatnya keliling Ka'bah 7 kali. Selain itu, pertama sekali dianjurkan begitu masuk masjid, solat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Bila waktu kita sempit, buat saja qabliyah. Qabliyah itu sekaligus dianggap sebagai tahiyatul masjid kita. Cukup? Jadi tahiyatul masjid itu bisa dia tegak sendiri, bisa solat lain menjadi tahiyatul masjid bagi kita. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Di saya hadis 357.
Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari jalur sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, salatul laili matna matna. Salat sunnah di malam hari dikerjakan 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Maka kalau kita membuat salat tahajud, salat witir, salat tarawih, salat apa saja di malam hari yang dilaksanakan sebagai salat sunnah, sebaiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khashiya ahadukumus subha ala shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Bila sudah kita kerjakan 2 rakaat 2 rakaat, rupanya pas di ujung ni kayaknya waktu dah pendek ni, dikerjakan 2 juga atau tidak, tutuplah di ujung tadi dengan 1 rakaat sebagai witir terhadap solat-solat yang sebelumnya. Jadi maknanya kita ini awalnya mengira waktu panjang, rupanya sudah mepet dengan subuh, dah yang 2 tadi tukar menjadi 1 rakaat saja dikerjakan di ujung, itu menjadi witir bagi kita. Maknanya apa? Adalah bahwa kalau kita solat sunnah, paling ujungnya itu sebaiknya ditutup dengan witir. Tak bisa kita mengerjakan witir itu panjang, minimal tutup dengan 1 rakaat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahawa solat malam sebaiknya dikerjakan setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Itu poin intinya. Walil khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah Ibnu Hibban salatul laili wan nahari matna matna wa qala an-Nasai hada khata. Dalam sebagai riwayat salat sunnah malam hari dan siang hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun kata Imam Nasai hada khata, riwayat seperti ini salah. Jadi ada perbedaan dalam masalah ini, tapi yang sepakat salat sunnah di malam hari 2 rakaat dianjurkan salam, 2 rakaat dianjurkan salam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hadis-hadis seperti ini muncul? Sebabnya adalah dalam banyak riwayat yang paling sahih riwayatnya, anna rajulan qala ya Rasulullah kaifa salatul laili. Rasul, gimana cara mengerjakan solat malam itu? Artinya semua solat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Wa fi riwayatin anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili. Ada yang lain bertanya, Rasul, gimana cara mengerjakan solat di malam hari? Jadi ada beberapa redaksi tentang melaksanakan solat malam, tata cara solat malam. Maka Rasul menjawab, salatul laili matna matna. Solat malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ini berasal dari pertanyaan, sehingga pertanyaan tadi dijawab oleh Rasul. Jawabannya adalah cara melaksanakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita baca menunjukkan bahwa sunnah dianjurkan kaifiat melaksanakan salat sunnah malam hari per 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikut, habis dalam masalah salat sunnah 2 rakaat malam hari ini, tentang kaifiyahnya. Hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati ba'dal fardhah salatul lail. Salat sunnah yang terbaik setelah kita mengerjakan salat fardu yang 5 adalah salat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Maknanya salat sunnah yang terbaik itu, di antara semua macam salat sunnah yang bisa kita buat, yang terbaik adalah salat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Setelah azan kita bahas penjelasan hadis tadi dan hadis-hadis yang lain. Silakan muadzin ta'azan dulu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada informasi yang mungkin sebagian kita sudah tahu, tapi kebanyakan mungkin belum tahu. Informasi itu adalah bahwa salat sunnah itu boleh dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam, seperti dalam jalur hadis, dan ini sering dijadikan sebagai dalil solat 11 rakaat di malam hari Ramadan. Yusalli, kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Rasul itu solat malam hari 4 rakaat, jangan ditanya tentang indah dan panjangnya solat Nabi 4 rakaat tadi. Artinya 4 rakaat ini tidak diputus dengan salam, 1 kali salam saja 4 rakaat ini. Thumma yusalli arba'an, kemudian Nabi solat lagi 4 rakaat. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya tentang indahnya dan panjangnya salat Nabi 4 rakaat tadi itu. Thumma yusalli salasa, kemudian Nabi salat 3 rakaat. Jadi 4 4 3. Itu semuanya 1 salam. Tidak sebutkan salat salamnya per salam, tak sebutkan. Kemudian dalam hadis Ummu Salamah, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 5 aw 7 la yafsilu bi taslimin, akhrajahu an-Nasa'i. Nabi itu salat witir kadang 5 rakaat, kadang 7 rakaat, itu tak dipisah dengan salam. Maknanya kalau ada orang salat witir malam hari sekaligus 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 3 rakaat, boleh dikerjakan seperti itu. Karena Nabi ada mengerjakan seperti itu, diceritakan oleh Ummu Salamah. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang salat 5 rakaat sekali salam mungkin kita tengok atau baru dengar, tapi itu ada dari Nabi. Kemudian salat 7 rakaat 1 salam ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal ini menjadi pengetahuan sehingga bapak-bapak, ibu-ibu tak mengingkari dan tidak menganggap aib orang seperti itu. Tahu bahwa ada hadis Nabi menjelaskan Nabi mengerjakan 5 rakaat dengan 1 salam, 7 rakaat dengan 1 salam. Gitu. Kemudian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca tadi adalah tentang salat malam. Hadis yang kedua, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan kana yaqumu min al-laili fataraka qiyam al-laili. Wahai hamba Allah, kata Nabi, jangan engkau jadi seperti si fulan. Kenapa? Si fulan itu dia salat malam, kemudian kadang-kadang dia tinggalkan salat malam tadi. Maknanya tidak konsisten, artinya tidak istiqamah, kadang salat kadang tidak. Jadi Nabi menganjurkan salat malam itu kalau bisa tiap malam dikerjakan. Jangan ketika semangat salat banyak, ketika tak semangat tak salat malam hari. Sementara waktu tidur dan tidak tidur kita sama-sama menjadi bagian dari hisab kita. An umurihi fi ma'afnah, umur di dunia untuk apa digunakan, sama saja. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan agar kita solat malam yang kita kerjakan itu adalah konsisten, istiqamah. Meskipun setiap malam 2 rakaat tapi istiqamah. Tapi jangan kemarin solat malam, hari ini tidak, hari ini solat malam, besok tidak. Atau kadang-kadang solat malam panjang, tak solat malam. Maka ikhtiarkan, usahakan malam hari dapat solat malam. Baik solat malam itu dikerjakan setelah isya atau sebelum subuh. Yang disebut dengan solat malam itulah solat sunnah yang dikerjakan setelah solat isya sampai sebelum masuk waktu subuh. Maka bila kita merasa agak berat bangun di tengah malam, sebelum tidur solat sunnah, atau setelah solat sunnah ba'diyah isya, solat sunnah untuk malam hari. Maka sahabat Nabi itu ada yang melaksanakan witir sebelum tidur, ada yang mengerjakan setelah tidur. Kenapa? Karena yang mengerjakan sebelum tidur dia khawatir kalau dia tak terbangun sebelum subuh. Yang mengerjakan setelah tidur dia optimis dan membebankan dirinya, kamu harus bangun sebelum subuh agar dapat witir sebelum subuh. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pilihan untuk kita.
Mau solat witir sebelum tidur atau bangun tidur, kedua-duanya silakan. Bagaimana kalau ada orang sudah witir ketika setelah Isya, lalu dia tidur, bangun lagi, bagaimana? Dia punya dua pilihan. Satu, dibatalkan witir tadi, sehingga dia tambahkan 1 rakaat lagi, solat yang witir tadi menjadi tidak lagi witir. Lalu dia kerjakan solat sunnah lain 2 rakaat, di ujung tutup witir 1 rakaat lagi. Atau yang witir pertama tak dibatalkan, dia lanjutnya solat sunnah dan setelahnya nggak perlu lagi witir. Kenapa? Dalam semalam itu tak dianjurkan witir berulang-ulang, cukup sekali saja. Kalau witir sudah dikerjakan tadi sebelum tidur, ya setelah solat malam nggak usah witir lagi, karena sudah. Lalu kalau ada yang bertanya, kan witir sebaiknya di ujung. Kalau kita punya urutan-urutan, witir bisa dikerjakan di ujung, sebaiknya witir di ujung. Tapi ini kan masalahnya dari awal kita sudah mencurigai diri kita, mengkhawatirkan diri kita tak akan bisa witir di ujung waktu, maka witir kita buat di awal, sehingga setelah itu nggak perlu lagi witir diulang, karena tidak ada anjuran witir dikerjakan berulang 2 kali dalam semalam. Sama dengan Idul Fitri, tak ada anjuran dikerjakan 2 hari berbeda. Pernah kejadian? Kan di kita kadang-kadang ada perbedaan antara pemerintah dengan sebagian ormas, sehingga hari ini Idul Fitri, besok Idul Fitri lagi. Itu nggak ada anjuran begitu. Yang ada anjuran adalah sholat Idul Fitri di hari raya Idul Fitri. Kalau hari kemarin kita sholat hari Fitri, hari ini juga sholat Idul Fitri, berarti kemarin kita sholat di Ramadan, hari ini diberi di Idul Fitri. Atau sebaliknya, hari kemarin Idul Fitri, hari ini bukan di Idul Fitri, bukan sholat di waktu yang dianjurkan oleh syariat. Maka Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah witir di awal malam, tak perlu lagi di ujung malam ditutup dengan witir. Dan yang kedua, anjuran Nabi, jadilah orang-orang yang selalu menjaga keistiqomahan melaksanakan sholat sunnahnya, termasuk amal soleh keseluruhan. Biasa nolong orang, usahakan terus nolong orang. Biasa ngasih sedekah orang, usahakan terus kasih sedekah orang. Biasa memudahkan urusan orang, terus biasakan untuk itu terus. Karena amal yang sedikit tapi istiqamah itu adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bagus. Maka amal yang terbaik itu sedikit tapi dia continue daripada fluktuatifnya tinggi. Kadang sholat, kadang rajin betul sama sekali. Syariat pengen kita itu selalu dekat dengan syariat, selalu menjaga syariat meskipun mengerjakan standar paling rendah, tapi tetap mengerjakan. Jangan sampai kadang mengerjakan, kadang tidak. Sehingga kadang 2 rakaat, kadang 10 rakaat, kadang 8, itu lebih baik dibanding kadang sholat, kadang tak sholat sama sekali. Maka oleh karena itu, usahakan menjaga kontinuitas keistiqomahan dalam melaksanakan amal soleh, termasuk diantaranya melaksanakan sholat sunnah. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika melaksanakan ibadah sunnah, jangan menggas diri di awal, tapi berusahalah membuat diri ini jinak, terbiasa, sehingga ringan mengerjakan sholat sunnah dari yang sedikit sampai yang banyak. Ini jangan di awal digas betul, sudah itu ujung-ujungnya macam ekor tikus. Di awalnya banyak rakaatnya, ujung-ujungnya macam tarawih di sekitar kita lah. Di awal-awal Ramadan tuh ramai betul yang datang, makin ke ujung makin sedikit peserta, makin minimalis, maka yang terakhir itulah pemenangnya. InsyaAllah kita semua berusaha untuk menjaga, mudah-mudahan menjadi orang istiqamah, sehingga ibadah sunnah kita, terutama ibadah sunnah berupa sholat sunnah. InsyaAllah pertemuan akan datang kita bahas tentang hadis-hadis yang membahas sholat duha dalam pembahasan berikut. Sholat witir dan tarawih, kemudian sholat duha, InsyaAllah. Jadi pertemuan akan datang membahas tentang sholat witir, sholat tarawih, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lain, terutama dari dasar hadis untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah itu. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang, semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.